Kasian batu bata. Traumanya malah dijadiin kesempatan sama Mel buat ngancam batu bata. Gue jadi kepikiran juga deh sama video yang disebar Mel tadi siang. Tapi kalau gue tanya sama batu bata, yang ada kita pasti debat, terus dia jadi kesel sama gue. Nanti dia pikir gue kepo lagi. Gue tanya aja Ata atau Gio. Kalau gue tanya Ata atau Gio, nanti mereka pikir gue sok peduli lagi sama batu bata. Males banget. Nggak diangkat, Cit. Coba gue telepon. Nggak diangkat juga. Ya udah, kita samperin aja ke rumahnya. Ayo. Jangan, Cit. Kayaknya Putri emang lagi kepengen sendiri. Ya tapi gue nggak bisa nunda-nunda masalah kayak gini, Riz. Gue mau masalah ini selesai malam ini juga. Percuma kalau kita nyelesain masalahnya malam ini juga. Kalau Putri nggak angkat telepon kita, Putri nggak baca WA kita. Ya udah, kalau gitu kita samperin aja ke rumahnya. Nggak mungkin juga kan, kalau kita udah di depan rumahnya, terus Putri bakal ngusir kita. Ayo. Cit, dengerin gue. Jangan paksain Putri buat maafin kita. Putri emang pantas kecewa sama kita. Karena kita udah bawain Putri. Gue tahu gue salah, Riz. Makanya sekarang gue nyesel banget. Gue cuma pengen lihat lo sama Putri bahagia. Dan gue gak mau sampai Putri kena bully lagi sama Mel cuma gara-gara pangeran yang selalu ngeribetin hidupnya itu. Iya, Cit, gue tahu. Gue juga pengen banget bahagian Putri. Tapi satu hal, gue gak bisa paksain perasaan Putri. Dan sekarang gue pasrah kalau Putri mau jauhin gue. Ngapain sih si Citra malah berduaan kayak gitu? Udah tahu gue cemburu banget sama si Rizky. Pak Regar. Rizky, Citra. Kok kalian ada di sini? Oh, saya tahu. Kalian pasti mau ke rumah my future daughter kan? Ya udah langsung aja. Ngapain pakai ngerumpi segala sih di sini? Kita mau... Kalian ada trouble sama Putri? May I help you about? But now, you tell dulu, apa masalah kalian ke saya? Bu Nawang mau bicara soal apa ya? Mau ngajak ketemuan saya di sini? Lydia, sebenarnya saya mau tanya, penyebab kematian almarhum suami saya itu apa sih? Karena kan waktu itu, waktu kejadian, kamu kan yang ngurus semuanya. Apa benar suami saya meninggal karena serangan jantung? Iya Bu Nawang, almarhum Pak Jaka meninggal karena serangan jantung. Tapi dokter yang waktu itu nanganin suami saya, apa dia masih nyimpen data lengkap penyebab kematiannya? Kan waktu kamu kasih kabar ke saya kan nggak bisa fokus karena terpukul.
Bahkan saya kan nggak sempet ngurus surat-surat kematiannya. Semua kan yang ngurus kamu. Ditambah lagi saat itu kan saya harus terima kenyataan. Semua aset Mas Jaka itu disita karena perusahaan bangkrut. Saya sama sekali nggak ada niat ngungkit masalah ini. Saya udah ikhlas kok Mas Jaka pergi. Tapi kenapa, Bu? Waktu saya ketemu Pak Raymond tuh bilang ke saya kalau dia itu temen golf dari Mas Jaka kan. Mereka itu rajin banget medical check up. Dan Pak Raymond bilang kalau Mas Jaka tuh sama sekali nggak ada riwayat sakit jantung. Pak Raymond? Iya. Bahkan saya baru tahu kalau Pak Raymond itu relasi bisnis suami saya. Kecemasan Alex sekarang terbukti. Tapi aku nggak akan biarkan Pak Raymond menghancurkan semua yang sudah aku dan Alex bangun selama ini. Pangeran. Kamu itu sebenarnya ada masalah apa sih? Kamu ceritainlah ke Papa. Papa kenapa sih? Gak usah sok nanya ke aku deh. Ini semua gak akan terjadi kalau bukan karena perbuatan Papa. Kamu tuh ngomong apa sih? Papa buat semua ini kan untuk kamu. Papa kenapa sih? Papa kenapa pura-pura gak tahu? Aku tahu kok. Papa yang ngasih Mel medical record aku. Sampai sekarang apa? Mel gunain itu buat ngancem aku, Pak. Pangeran pasti salah paham sama aku. Aku yakin semua ini pasti ulah Pak Raymond. Papa kenapa diem aja? Yang aku bilang benar kan? Papa benar-benar nggak tahu soal medical record kamu itu. Yang ada hubungannya sama dokter Adrian itu benar-benar Papa nggak tahu. Terus kamu ngomong apa lagi? Dan Papa yakin Pangeran, Mel nggak akan menyebarluaskan berita itu karena Papa tahu dia sayang sama kamu. Papa yang nggak tahu Mel itu kayak gimana. Orang kayak Mel bisa ngelakuin apapun ke siapapun untuk dapetin yang dia mau. Harusnya Papa tahu itu sih, karena itu mirip kan kayak Papa. Halo, selamat malam Om. Hai my prince. Mel. Oh ya, aku kesini mau ada urusan sama my prince. My prince, kita mulai yuk meetingnya sekarang. Karena Pak Surya ada nanya siapa yang bakal jadi bintang tamu kita di pesta seni. Pangeran, itu lo ditanyain Mel kok diem aja kamu. Yuk. Kamu duduk aja dulu, biar Om panggil Pangeran. Ya. Ya, kasih Om. Pangeran, kamu kenapa sih ninggalin Mel sendirian kayak gitu? Kamu temuin dong dia di sana. Udah lah, Pak. Bisa ngasih Papa stop pura-pura? Ini semua terjadi karena ambisi Papa. Terserah kamu lah, mau mikir apa soal Papa. Tapi yang penting kamu keluar dulu temuin Mel. Kan dia kesini juga urusan kampus. Jadi jangan kamu kecewain kampus lah. Kan kamu udah dipilih sama kampus untuk jadi ketua pesta seni. Dan Papa pikir, gimana aku bisa fokus kalau Mel terus-menerus ngancem aku, Pak. Sekarang daripada Papa di sini, mendingan Papa keluar. Papa suruh dia balik. Mel persis sekali dengan Pak Raymond. Semua masalah diselesaikan dengan ancaman. Gue tunggu 5 menit. Kalau lo nggak keluar kamar juga,
Let's see what happen. Gimana tanggapan mereka soal pangeran yang ternyata punya aib. Gue tunggu 5 menit. Kalau lo nggak keluar kamar juga, let's see what happen. Gimana tanggapan mereka soal pangeran yang ternyata punya aib. Oh, I see. I understand kenapa my future daughter marah sama kalian. Karena kalian adalah sahabat sejati. Iya Pak, kita tahu kita salah. Tapi kita nggak bermaksud kok buat begitu sama Putri. Dan why? Kamu juga Rizky. Kenapa sih kamu nggak ceritain aja semuanya ke Putri? Saya kan udah bilang sama kamu, ceritain aja semuanya apa yang kamu rasakan dalam hati kamu ke Putri. Semuanya, everything. You know, dalam hubungan dibutuhkan satu pondasi yang kuat. Salah satunya adalah kejujuran dan kepercayaan. Ayo kita selesaikan masalah ini secepatnya. Ayo ikut saya ke rumah Putri. Tapi Pak, saya nggak yakin kalau Putri mau ketemu sama kita. Iya Pak, Rizky benar Pak. Dari tadi kita berdua telepon dia tapi nggak diangkat. Please, trust me. Saya tahu banget bagaimana sifat my future daughter. Jadi take it easy. Come on. Ayo, makin malam ini. Come on. Peristiwa meninggalnya Pak Jaka itu sangat mendadak, Bu. Saya dengar sendiri dokter bilang kalau Pak Jaka meninggal karena serangan jantung. Iya. Waktu itu kan saya sangat terpukul. Bahkan saya nggak sempat nemuin dokternya. Apa kamu masih ingat nama dokter yang menangani Mas Jaka saat itu? Itu sudah lama sekali, Bu. Saya sama sekali lupa nama dokter itu. Maaf ya Lydia, saya jadi tiba-tiba ragu penyebab kematian suami saya. Karena Pak Raymond itu ragu kalau suami saya meninggal karena serangan jantung. Tapi juga semuanya karena salah saya sih. Seharusnya memang saat itu kan saya yang mengurus semuanya. Bu Nawang, saran saya, Bu Nawang jangan pernah mengungkit masalah kematian almarhum Pak Jaka lagi. Karena saya rasa Pak Jaka pasti akan sedih kalau Bu Nawang memikirkan dia.